Baik Romo dan teman-teman, mari kita simak bersama kisah Yusuf, anak Yakub. Yusuf, dia adalah anak emas dari Yakub dan Rahel. Yusuf lahir di masa tua Yakub. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia membuatkan Yusuf jubah maha indah. Itulah menjadi alasan saudara-saudara Yusuf sangat membenci dia. Selain itu, Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Saat ia berumur 17, Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui mimpi. Ada dua mimpi. Yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri. Lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas milik Yusuf. Lalu mimpi yang kedua itu tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Mimpi-mimpi itu membuat saudara-saudaranya menjadi sangat membenci Yusuf. Dan puncak dari kebencian saudara-saudara Yusuf adalah pada saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Nah, setelah bertemu dengan saudara-saudaranya, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu dia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Nah, di Mesir, dia kemudian dibeli oleh seorang perwira yang bernama Potifar. Yusuf menjadi kesayangan di rumah Potifar, dan dia juga mendapat kepercayaan untuk mengurus segala yang ada di rumahnya. Nah, namun dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat tinggal di penjara, dia kemudian bertemu dengan juru minum dan juru roti raja yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Nah, mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Nah, singkat cerita, juru minum raja dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati. Nah, itu sesuai dengan tafsiran mimpi yang disampaikan oleh Yusuf. Lalu setelah 2 tahun berlalu, Firaun bermimpi dan mempertanyakan arti mimpi tersebut. Juru minum teringat nih akan Yusuf dan menyampaikan kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari sang raja. Nah, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Setelah datang bencana kelaparan di daerahnya Yakub, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan saat itulah Yusuf menyatakan bahwa dia sudah mengampuni saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya. Nah, Romo dan teman-teman, dari kisah Yusuf ini kita dapat meneladani sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Sikap ini ditunjukkan oleh Yusuf ketika dia menjadi budak di rumah Potifar. Saat dia digoda oleh istri Potifar, dia segera berlari meninggalkan istri Potifar. Dia berusaha untuk hidup kudus dan senantiasa menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kedua, mengasihi dan mengampuni. Yusuf tidak menyimpan kepahitan terhadap keluarganya. Sekalipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengampuni mereka. Yusuf bahkan senang karena bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dia juga mengasihi bangsanya, sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi pada saat itu. Nah, lalu poin yang ketiga, teman-teman, mengandalkan Tuhan. Setiap hal yang Yusuf lakukan senantiasa mengutamakan Tuhan, sehingga Tuhan berkarya
dan membuat Yusuf berhasil dalam setiap hal yang dikerjakan olehnya. Tuhan di situ menjadi satu-satunya pribadi yang selalu hadir dalam hidup Yusuf setelah dia dijual ke Mesir. Lalu poin yang keempat, bertanggung jawab. Karakter bertanggung jawab dapat kita temui dalam hidup Yusuf. Saat melakukan tugasnya, dia selalu melaksanakannya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, sehingga dia dianggap menjadi kepala rumah tangga dan kepala di penjara, bahkan menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Sikap tanggung jawab ini juga yang akhirnya membawa Yusuf bertemu dengan keluarganya. Jadi itu teman-teman dan Romo, singkat cerita atau kisah singkat mengenai Yusuf anak Yakub dan apa saja yang dapat kita teladani bersama. Semoga melalui kisah ini kita semakin setia kepada Tuhan, kita semakin berpasrah diri kepada Tuhan, karena rencana Tuhan terkadang itu aneh. Kadang rencana Tuhan itu membuat kita bingung ini. Yang penting kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.